Salam, senang boleh berjumpa kembali dalam renungan harian Majelis Resort GG Sampit di hari Rabu tanggal 8 April 2026. Adapun nas yang menjadi dasar dalam renungan bagi kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 28, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya tidak membaca secara keseluruhan dari ayat ini. Silakan Bapak Ibu baca secara pribadi. Saya hanya membaca pada bagian ayat yang ke-9 dan yang ke-10, di mana dengan sebuah judul perikop yaitu kebangkitan Yesus. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10 demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adapun tema dalam renungan ini, saya membuatnya sebagaimana yang terdapat dalam judul perikop, yaitu kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam peristiwa yang terjadi melewati kebangkitan Yesus, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran dalam setiap kehidupan dan iman kita. Yang pertama, bahwa melewati kebangkitan Yesus, nubuatan yang terdapat dalam kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab nabi-nabi itu benar dan digenapi. Boleh kita lihat juga dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44. Yang kedua, bahwa melewati kebangkitan Yesus ini menyatakan bahwa ia sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Yang ketiga, melewati peristiwa kebangkitannya meyakinkan kepada kita bahwa ada kepastian dan jaminan keselamatan bagi setiap umat yang percaya kepadanya, supaya apa yang dikatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku." Itu pun memang benar. Lalu ketika kita boleh melihat dalam bagian ayat yang ke-7 dan yang ke-10, di mana malaikat dan Tuhan Yesus sendiri pun menyuruh supaya para murid, saudaranya, pergi ke Galilea. Lalu ada apa dengan Galilea? Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, di Galilea, para murid kembali bisa bertemu dengan Yesus dan melihat suatu kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Yang kedua, di Galilea, para murid diteguhkan dan dimandatkan untuk memberitakan Injil, menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tentu menunggu penyertaan kuasa roh dari tempat maha tinggi, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Yang ketiga, di Galilea mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan apa yang semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di sanalah mereka boleh melihat dan mengalami segala sesuatu nubuatan tentangnya. Dan mereka melihat kebenaran itu semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, tentu apa yang menjadi kesukacitaan kita dalam serangkaian Jumat Agung dan Paskah yang masih kita rayakan pada saat ini,
Kita harus bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Ia yang menang atas kuasa maut, dan hari ini ia sudah bertata berkuasa di surga. Mari kita datang kepadanya dalam setiap keberadaan hidup ini, baik dalam pergumulan, dalam setiap sukacita, bahkan pengharapan hanya kepadanya. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh bersama kembali merenungkan firman-Mu pada saat ini. Dan kami percaya selalu apa yang boleh tercatat di dalam Alkitab itu sudah terjadi dan benar adanya. Ketika para murid diutus dan diteguhkan untuk senantiasa mewartakan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung dunia dan sampai kepada kami pada saat ini. Biarlah semangat itu selalu kami bawa, supaya kami pun bisa menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali dalam renungan Majelis Resot GP Sampit yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.